ومن هنا قد تحير الناس في شأن هؤلاء الذين تظهر منهم الكشوف وهم غير متلزمين غير ملتزمين لقواعد الدين كالصلاة ونحوها وطائفة قد أشكل عليهم أمرهم ولم يدروا على ماذا يحملوا أمر هذه الخشوع. Nah, ini kita lanjut kembali apa kata beliau, masih membicarakan tentang bagaimana khawarikul adah, yaitu berkaitan tentang karomah, berkaitan tentang hal-hal yang di luar kebiasaan. Kemarin sudah disebutkan ada yang berbentuk sihir, ada yang berbentuk sihir, ada yang berbentuk sulap, ada yang berbentuk trik, ada yang memang karomah, ada yang istidraj. Ini adalah hal-hal yang al-khawarikul adah, hal di luar daripada kebiasaan manusia, di luar akal pikiran manusia. Nah, ini kata beliau, falju' alladhi huwa aqwa asbab fi hadzal kusyuf wa khawarikul adah. Ini melaparkan perut, mengosongkan perut. Ini salah satu sebab yang kuat untuk mendapatkan kusyuf. Sebagaimana diceritakan dulu di zaman Sayyidina Hasan Basri, ada orang Yahudi yang kasyaf, bisa memandang, mengetahui apa isi hati orang lain, apa isi pikiran orang, dia bisa tahu. Lalu Sayyidina Hasan al-Basri berserta ulama-ulama pada saat itu, ini orang kalau tidak kita selesaikan, ini permasalahan ini bisa menyebabkan banyak orang murtad nanti. Karena manusia ini gampang tertipu dengan hal-hal yang aneh. Hal-hal yang luar biasa gampang tertipu. Lihat orang kafir, lihat di TV-TV itu. TV-TV itu orang apa tuh yang orang Cina atau orang Korea yang bisa apa tuh? Iya, hipnotis, ada apa? Terawang, macam-macam itu. Itu gampang tertipu, banyak pengikutnya, banyak penontonnya, banyak like-nya, banyak subscribe-nya. Itu ceramah sedikit subscribe-nya. Hal-hal kayak gitu banyak pendukungnya, banyak penontonnya. Nah, inilah manusia. Makanya zaman Sayyidina Hasan Basri ini bahaya ini. Kalau orang ini Yahudi ini tetap ada, ini bahaya nih. Nanti banyak orang yang murtad. Akhirnya didatangi. Pas didatangi orang Yahudi ini tadi, Sayyidina Hasan Basri berserta kawan-kawan, ini niat cuma dua, memasukkan dia Islam, atau dia dibunuh. Masukkan Islam atau dia dibunuh. Pas dia ngetok pintu, lalu dari dalam bilang, ini pintu belum terbuka. Dari dalam bilang, aku akan bukakan pintu asalkan senjata kalian letakkan dulu. Wah, kata Hasan Basri, wah ini hebat. Belum dia lihat, dia sudah tahu kita bawa senjata. Akhirnya diletakkan semua, lalu dibuka. Nah, sudah dibuka. Kami datang ke sini untuk membicarakan hal yang terjadi di kalangan masyarakat. Apa? Masyarakat sedang heboh bahwasanya engkau ini memiliki kelebihan, bisa tahu apa isi hati orang, apa isi pikiran orang. Lalu Hasan Basri bilang, kami datang ke sini memberi kau dua pilihan. Engkau masuk Islam
atau engkau kami selesaikan. Ini Yahudi ini tanpa pikir-pikir lagi, arti kata langsung dia spontan, langsung menyodorkan tangannya, aku mau masuk Islam. Terkejut Hasan Basri, kok bisa? Selama ini berpegang teguh dengan ajaran Yahudi, tapi dengan cepat itu dia langsung masuk Islam, kok bisa? Lalu dia bersyahadat. Lalu dia bersyahadat, ketika dia bersyahadat, selesai bersyahadat dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, lalu Hasan Basri nanya, kok bisa kau langsung masuk Islam tanpa kau pikir dulu, tanpa kau tanya dulu? Kata orang Yahudi tadi, aku ini langsung masuk Islam, langsung mengucapkan syahadat karena nafsuku berkata, jangan Islam, lebih baik kau mati. Jangan kau Islam, lebih baik kau mati. Kau mati lebih bagus, daripada masuk Islam. Maka aku langsung melawannya. Inilah kebiasaanku selama ini, selalu melawan hawa nafsuku. Hawa nafsuku kepengen A, langsung aku pengen B. Hawa nafsuku kepengen B, aku langsung tolak dengan A. Hawa nafsuku ingin A, langsung aku tolak dengan B. Langsung ku lawan hawa nafsuku. Kata Hasan Basri, pantes kau punya kelebihan seperti ini, karena kau punya riyadhah, kau punya riyadatun nafs, kau punya perlawanan untuk melawan, engkau punya nafsu, maka Allah bukakan. Makanya jangan heran kalau ada orang kafir, orang agama lain, atau orang yang tidak beragama, dia bisa, Jack, kau ini Jack, dia tahu, kau punya YouTube Jack, tahu nih, itu jangan heran, jangan heran. Kenapa? Karena itu bisa didapatkan dengan riyadhah, dengan perlawanan hawa nafsu. Ini. Nah, ini lalu apa kata beliau? Wa min huna qad tahayyaran nas. Dari sinilah banyak orang bingung. Fi sya'nin haula'i alladhi tadhhar minhum kusyub. Dari sinilah banyak orang bingung karena banyaknya orang-orang yang tampak dari mereka ini kusyuf. Kekasyafan kepada mereka tampak. Wa hum ghairu multazimin. Padahal orang-orang yang bisa kasyaf ini, orang-orang yang bisa baca pikiran orang ini, bukan orang yang berpegang teguh dengan qawaid din, bukan orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama seperti sholat, seperti puasa. Tidak, dia kasyaf tapi dia tidak puasa, dia kasyaf tapi dia tidak sholat. Kok bisa? Ini banyak orang bingung nih. Kadang-kadang yang anak-anak majelis ini belajar sama orang yang nggak sholat. Anak-anak majelis ini, dia majelis, tapi dia ada guru juga, guru yang nggak sholat. Kenapa? Karena dia lihat guru ini bisa bisa tahu hatinya. Oh, tahu ini, atau gurunya bisa sulap, bisa trik, atau gurunya bisa rambutnya dipotong pakai gunting nggak putus rambutnya dipotong pakai gunting nggak putus. Atau kalau dengan senjata nggak makan. Langsung, wow, ini hebat nih, Padri yang belajar tauhid dah hebat, yang ngajar tauhid dah hebat. Yang hebat ini yang nggak makan, ini hebat ini. Banyak orang yang tertipu dengan hal-hal yang kayak ini. Padahal dia nggak sholat, judi slot lancar. Sudah nggak sholat, judi slot pula dia. Landak sholat, sholat subuh tidak, zuhur tidak, asar tidak, judi slot jalan terus.
Mau tidur judi slot, bangun tidur judi slot, siang hari judi slot. Tidak dipikirkan lagi apakah halal atau haram, tidak lagi. Pokoknya hantam. Pokoknya jackpot. Untunglah Mr. Jack, tidak Mr. Jackpot. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya tadi. Ini. Wa ta'ifah qad ashkala alaihim amruhum. Dan ada sebagian kelompok yang bermasalah. Sebagian kelompok yang bermasalah atas urusan mereka. Walam yadru ala madha yahmilu ala amr hadal kusyub. Mereka tidak tahu bagaimana untuk membawa ini perkara kusyub ini. Haitsu qad ra'au arbabum ghairu multazimin liqa'id. Mereka melihat orang-orang yang punya kelebihan ini, tidak berpegang dengan qawaidin, tidak berpegang dengan urusan akidah, urusan keagamaan, tidak sholat, tidak puasa, bingung mereka. Wa ta'ifah minan nas qad taqadu wilayah. Ada sebagian lagi mereka orang-orang yang mana diyakini kalau mereka itu punya kewalian. Ini kalau orang kasyaf nih berarti wali. Orang kasyaf nih berarti wali. Wali Allah ini, kenapa kasyaf? Ana dulu waktu mau pulang dari Hadramut, hari Kamis, ana selalu belajar sama Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab. Tiap hari Kamis belajar sama beliau. Dari kitab Risalah, kitab Risalah, kitab Abi Suja, kitab Nasruddiniyah, kitab-kitab Imam Haddad, belajar sama beliau. Pas hari Kamis izin mau pulang. Karena Sabtu mau berangkat naik pesawat dari Tarim ke Jakarta. Jadi Kamis izin datang ke beliau. Pas Kamis datang ke beliau, ana terakhir aja sekalian mau izin. Kawan-kawan yang lain ini belum mau pulang, ana yang mau pulang. Duluan kawan-kawan salaman semua, musafah. Pas giliran ana yang terakhir, Habib Abdullah ibn Muhammad ibn Syahab Ainut Tarim ini, Qalbut Tarim ini, beliau ngomong, ya lah Palembang, batal aja intinya. Orang Palembang, intinya mau pulang ya. Padahal ana tidak ngomong, ana belum bicara, ana belum ungkapkan ana mau pulang. Dia panggil ana halal Palembang. Ya halal Palembang, batal aja intinya. Naam Habib, ana barja, naam Habib. Rasul dooli Habib, kaifun mau. Langsung beliau mengkasyaf. Habib Abdul bin Syahab ini ma'ruf, Ainut Tarim ini ma'ruf. Kalau kita datang rame-rame, beliau biasa aja. Tapi kalau kita datang berdua atau sendirian ke rumah beliau, langsung beliau bilang, berhenti, jangan berbuat ini, jangan lagi ini. Kalau berdua langsung dibuka ke beliau. Tapi kalau rame, enggak. Beliau tidak buka aib orang di depan orang rame. Tapi kalau lagi berdua dibuka-buka oleh beliau. Beliau ini wali, yakin 100% wali. Kenapa? Karena ada pada beliau Ihya Ulumuddin berjalan. Beliau itu terkenal dengan Ihya Ulumuddin berjalan. Di mana beliau itu di rumah, di jalan itu seperti Ihya Ulumuddin berjalan. Ini Habib Abdullah bin Syahab. Hidup beliau dengan penuh kesederhanaan. Itu baju nyuci sendiri, melipat sendiri. Padahal punya istri, punya anak. Kita laundry. Kita laundry. Boro-boro mau lipat sendiri. Istri tidak mau, dia tidak mau, dah laundry aja dah. Ini waro, orangnya waro, tidak mau sembarangan. Ini Habib Abdul Ini wali, aulia.
tidak pernah tinggal sholat 5 waktu, tidak pernah memutuskan, tidak pernah menolak hajat orang. Bahkan kalau yang ngundang tuh Wahabi, datang. Yang ngundang tuh Wahabi, beliau datang. Itu makanya sampai-sampai pas beliau meninggal tuh yang sedih bukan hanya kita ahlu sunnah, yang Wahabi pun ikut sedih. Dulu ayah beliau ini kan, ayah beliau Habib Muhammad ini pernah ditampar oleh seorang yang berpahaman Wahabi. Ayah beliau ditampar oleh orang yang berpemahaman Wahabi. Orangnya masih muda, nampar Habib Muhammad, ayah Habib Abdullah. Tidak marah beliau, diem aja. 3 hari dari situ datang orang tua orang yang nampar itu. Orang tua orang yang nampar datang. Kenapa? Beb, tolong Beb, ada apa? Tolong jadi imam sholat jenazah anak kami, Beb. Tolong jadi imam jenazah anak kami, Beb. Ternyata yang nampar Habib Muhammad meninggal. Jangan coba-coba sembarang dengan habaib. Ganggu habaib itu kalau tidak ketulahan, kewapatan. Nampar meninggal. Lalu Habib Muhammad datang, marhaba. Marhaba. Langsung Habib Muhammad pas waktu jenazah beliau, ini Habib Muhammad yang imamin. Subhanallah, orang ini pernah nampar. Kalau kita orang yang nampar kita, mati, meninggal. Apa keluar dari mulut kita? Lejanglah kau. Lejang kau sana, sokonglah kau. Itu kalau kita. Tapi kalau aulia wassalihin, ada Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Ini makanya. Ini kita yakin orang-orang yang seperti ini, kita yakin mereka adalah wali Allah. Tidak ragu lagi kita. Kenapa? Karena berpegang dengan qawaid din, berpegang dengan qawaid, berpegang dengan tiang-tiang agama, berpegang dengan urusan-urusan agama tidak ditinggalkan. Sholat dia tetap, kasyaf tapi subuh kesiangan. Mana kasyaf apa itu? Kasyaf namanya. Itu. La ilaha illallah wahum awam. Ini kata beliau, yang seperti ini awam zamanuna. Ini orang awam zaman sekarang. Ini orang awam zaman sekarang. Orang awam zaman sekarang ini wahada khoto. Ini khoto, ini kesalahan. Ini kesalahan yang besar. Orang kasyaf langsung dikira wali. Orang kasyaf langsung dikira wali Allah. Salah itu. Tidak. Kasyaf itu bukan langsung menjadi wali Allah, tidak. Idal kusyuf kama qad bayyana laka tadhhar minas siddiq. Orang kasyaf yang sebenar-benarnya dia wali Allah itu kalau dia tergolong golongan orang yang siddiq. Orang yang siddiq wa zindiq bil asbab allati bayyana halaka. Yang mana orang-orang yang terjauh daripada kezindikan. Jauh daripada sifat-sifat orang zindik. Wa asbab khafiyah mukhtalifah kama taqaddam, sebagaimana yang telah disebutkan waktu bulan yang lalu. Wa qad absadat hadhil kusyufat wal ikhbar bil mughayyabat ala tatashabbah karamat salihin ahwalan fi zamanina hada. Banyak sekali kata beliau yang merusak orang-orang zaman sekarang hal-hal mughayyabat ini, hal-hal yang gaib ini. Banyak, lihatlah. Masuk di konten-konten YouTube. Konten-konten YouTube. Langsung banyak orang yang mengikutinya. Macam-macam. Besi 12 ulir. Wah, bengkok dia. Langsung banyak. Ini zaman sekarang merusak akidah seseorang.
Rukun imannya nambah. Rukun imannya nambah. Rukun iman 6, dia nambah lagi. Apa? Percaya dengan orang yang tukang sihir dari. Nah, ini hati-hati. Ini ala Habib Muhammad ngomong waqad absadat hadhil kusyufat. Banyak sekali hal-hal yang seperti ini, kasyaf mughayyabat ini yang mana tasbah karomat, menyerupai karomat padahal bukan karomat. Tasbah karamat solihin, menyerupai karamat solihin padahal bukan karamat. Ini merusak ahwalan nas, merusak keadaan manusia pada zaman sekarang ini. Wal tahannas biha an kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulullah SAW. Dan manusia banyak lari, banyak tidak mereka bercondong kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa nadhar fil a'mal salihin mutakaddimin. Dan mereka tidak melihat bagaimana perbuatan orang-orang terdahulu ketika kesibukan mereka dengan hal-hal yang seperti ini. Pak, Bu, orang-orang yang mereka tergolong wali Allah itu, kalau terbuka bagi mereka karomat, itu cepat mereka sembunyikan. Cepat mereka sembunyikan. Mereka kalau tampak pada mereka karomah, itu lebih malu daripada perempuan yang kelihatan darah haidnya. Lebih malu daripada perempuan yang kelihatan darah haidnya. Perempuan itu kalau kelihatan darah haid, malu dia, tutup dia. Orang wali kalau kelihatan karomahnya mereka tutup-tutupi. Apalagi di kota Tarim. Kalau antum mau melihat karomah di kota Tarim tidak bakal kelihatan. Antum mau melihat karomah di kota Tarim tidak bakal kelihatan. Artinya kelihatan dengan mata itu tidak bakal kelihatan. Kenapa? Karena orang Tarim tidak suka dengan karomah. Tidak suka dengan karomah. Orang Tarim lebih suka mastur, khumul, lebih suka tertutup, lebih suka mereka menghinakan diri mereka daripada memuliakan diri mereka dengan karomah. Ini kita kalau orang Indonesia suka dengan menampakkan hal-hal yang aneh-aneh, bahkan dicari-cari, bahkan cari guru yang bisa membuat kita lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Maaf kadang-kadang kehebatan itu ditampakkan dengan pakaian, dengan ini yang beda semua. Dengan ini yang beda, dengan stylenya beda semua. Ngapa? Oh, ini beda ini. Kenapa? Ini pakar ini. Oh, beda. Dengan banyak manik-manik di badannya. Banyak manik-manik di badannya. Wow, ini menampakkan apa? Beda dengan yang lain. Oh, ini di Tarim tidak bakal ketemu orang-orang kayak gitu di Tarim. Banyak manik-manik di badannya, tidak bakal ketemu yang banyak manik-manik itu. Laki-laki tapi banyak manik-manik. Di Tarim tidak bakal ketemu. Hanya di Indonesia ketemu manik-manik. Banyak manik-maniknya. Inilah pakai ini, membedakan dirinya dengan yang lain. Nah, itu. Itu salah satu kebodohan orang zaman sekarang. Mau tampil beda, menampakkan hal-hal yang tidak sewajarnya. Contohlah ini kata beliau. Contohlah al-mutaqaddimin as-solihin. Contohlah orang-orang dahulu yang soleh. Tidak perlu ditampakkan. Allah yang akan menampakkan kalau kita memang punya kelebihan. Tidak perlu ditampakkan. Allah yang akan menampakkan. Allah yang akan menonjolkan kalau kita memang punya kelebihan. Fala taghtar ayyuhal akhi, jangan tertipu wahai orang anak, wahai saudaraku saleh, bihadil khawariq, dengan ini yang khawariqul adah ini. Wala takhluj ila arbabiha, jangan engkau tenggelam ke dalam hal-hal yang seperti ini. Fa inna hadhil khawariq qad tasdar an qaumil khabatha. Sesungguhnya yang seperti ini, yang khawariqul adah, yang gaib yang seperti ini, yang tadi yang disebutkan,
ini hanyalah terjadi pada kaum khubatha, orang-orang yang kotor. Yakhda'una bihan nas, menipu manusia saja. Hanya tukang tipu semua ini. Hanya tukang tipu. Hanya yakhda'una nas, nipu orang saja. Ini ngomong Habib Muhammad, bukan aneh. Ahmad, yakhda'un nas wal khillati ilm, karena sedikitnya ilmu. Haulail awam, orang-orang awam ini, al masakin, yang miskin kita ini. Yahsabuna hadhil dolalat karomat, ini sesat disangka karomat. Kesesatan seperti ini disangka karomat. Ada tidak yang seperti ini? Ada tidak? Makanya jangan galak jadi orang lolo. Jangan galak jadi orang lolo. Kalau nak pintar itu duduk di majelis taklim, belajar cak ini pintar. Jangan jadi orang lolo. Senang dengan hal-hal yang aneh-aneh, yang aneh-aneh yang tak jelas. Yang kaya-kaya ini majelis sama Ustaz Fadli, majelis sama Ustaz, sama habaib-habaib majelis. Ini yang pintar baru. Ini jangan yang bermanik-manik. Hanya api tidak jelas. Buat kita tercengang tapi semuanya itu kata Habib apa dia? Yakhda'una bihan nas, hanya menipu manusia saja. Anak ini di Palembang anak banyak ketemu. Kalau di Tungkal belum ketemu. Siko. Fayusinuna dhanna fi arbabiha fayudalluna bimuta'abatihim wa hum la yash'urun. Mereka menyangka, oh ini memang kasyaf, ini pintar ini. Fayudallun, menyesatkan bimutabatihim, akan menyesatkan bagi orang yang mengikuti mereka. Wa hum la yash'urun, yang mengikuti tidak terasa. Yang mengikuti tidak terasa kalau mereka sudah jalan yang salah. Kenapa? Karomah. Menyangka karomah semua pokoknya. Padahal yudallun, padahal menyesatkan. Walakin at-tamyiz bainal karamatil auliya wa ma yasdur an auliya khubasa fattanin asir jiddan. Nah, ini yang payah kata beliau. Apa? Membedakan mana karomah aulia, mana tukang fitnah, tukang tipu tadi, asir jiddan, sulit membedakannya. La yakad yutakhallas, sulit membedakannya, hampir mirip. Hampir mirip, sulit membedakan mana karomah, mana sihir, tukang tipu. Ini sulit membedakannya. Walaysa ila ma'rifati dzalik sabil illa an yu'tabar hal insan alladhi yatasdur anhu hadil af'al khariqah min sadadil af'al wa hasunatuddin. Ini tidak ada jalan, kata beliau, untuk kita tahu mana karomah, mana bukan, kecuali manusia itu sendiri berpegang teguhlah dengan agama. Antum ini, kita semua ini berpegang teguhlah dengan agama. Belajarlah dengan benar. Rukun Islam belajarlah benar-benar. Rukun iman belajarlah benar-benar. Belajarlah benar-benar tentang agama Islam. Belajarlah benar-benar tentang ajaran Nabi Muhammad. Maka kita akan tahu mana karomah, mana bukan. Pamatakatal tabis alaika idan karomatul akhyar wa fitan asrar wa hadal ilim dagig. Ini sangat penting untuk bisa membedakan mana karomah, mana fitan. Ini ilmu yang sangat daging. Patanabbah lahu. Maka perhatikan ini. Tantafi insyaallah ta'ala akan menjadi manfaat untuk kita semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini apa yang dikatakan oleh Habib Muhammad bin Abdullah Idrus bin Syahab. Maka Abdul Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Makanya ini bab yang mana disampaikan oleh beliau sangat penting di zaman kita ini, karena sudah ada di zaman beliau, atau bukan sudah ada lagi di zaman beliau, atau beliau ini
karomahnya beliau, tahu yang akan datang akan terjadi seperti ini. Karomahnya beliau sang pengarang kitab ini tahu akan terjadi apa akan datang, karena beliau ini di kota Tarim. Perasaan anak kalau zaman beliau ini tidak ada yang nipu-nipu. Tapi mungkin karomahnya beliau, salah satu karomahnya beliau tahu hal-hal yang seperti ini yang disebutkan tadi, yang orang punya kelebihan sedikit disangka karomah, punya kelebihan sedikit disangka hebat, ini pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Kenapa? Karena semakin zaman dekat dengan kiamat, semakin banyak orang awam, semakin banyak orang yang mudah kena tipu. Kalau orang yang suka di konten-konten YouTube, atau orang-orang yang itu, nah itu sudahlah, tidak usah kita gampang menjadi makanan mereka, lalu kita habiskan waktu nonton, mantap, habis semua, mantap. Hati-hati, jangan. Enak kita dengar ceramah, enak kita dengar mau'idatul hasanah daripada kita nonton yang sifatnya hanya menipu manusia dan dia mendapatkan keuntungan dari konten yang dia pasang. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu apa lagi kata beliau? Faslun fil hawa wa in kana madmuman walakinahu hikmah minal hikam al-rabb ta'ala fi khaliqatihi. Kata beliau, hawa ini yang mana yang tercela, mengikuti hawa nafsu, tercela. Tapi kata beliau, Allah tidaklah menciptakan hawa ini kecuali ada hikmah. Kenapa? Apa hikmahnya dari adanya hawa ini? Adanya hikmah daripada hawa ini adalah li'annahu quwwatun nafs. Karena adanya hawa ini membuat kita, jiwa kita dikuat. Di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim apa Nabi Idris, jadi minta sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah, musnahkan hawa ini ya Allah. Jangan ada hawa di muka bumi ini, maksudnya hawa nafsu. Biar orang ini taat semua kepada Engkau ya Allah. Biar orang ini taat semua kepada Engkau. Jadi dia tidak ada yang melanggar perintahmu ya Allah. Allah kabulkan. Allah cabut dulu sementara. Yang di zaman beliau itu hawa nafsu orang-orang itu Allah cabut semua. Esok paginya beliau pergi ke pasar. Pas pergi ke pasar kosong, tidak ada orang pasar. Nah, tutup semua. Yang di pasar tuh tutup semua, tidak ada orang. Dicari orang kemana? Semua orang berada di masjid sama di kuburan. Orang banyak kumpul di masjid sama di kuburan. Tidak ada yang nyari duit lagi. Tidak ada yang nyari duit lagi. Tidak ada yang dagang, tidak ada yang kerja, tidak ada yang begawi, tidak ada semua. Kenapa? Orang semua sibuk dengan akhirat semua. Di masjid sama di kuburan. Kenapa? Karena hawa nafsunya ditarik, dicabut. Bingung. Kalau di pasar tidak ada orang. Tidak ada yang jual beras. Tidak ada yang jual gula. Tidak ada yang jual gandum. Makan apa? Akhirnya minta lagi dikembalikan lagi seperti semula. Kenapa? Itulah hikmahnya. Itulah hikmahnya. Allah jadikan itu biar orang ada semangat dalam kehidupan mereka. Tidak semuanya takut mati sama takut masuk neraka. Adalah yang mengejar dunia. Adalah yang mengejar harta. Adalah yang mencari nafkah. Walau lahu, kalau bukan hawa mahtamalat anfus hadhil kulli fasyaqah. Kalau bukan karena hawa nafsu, maka orang tidaklah akan kuat membawa dirinya hidup di atas muka bumi ini. Hadhil asqal mut'ibah,
Karena di atas muka bumi ini sangatlah berat. Qad buliyat biha, banyak orang yang teruji dengan dunia ini. Li'anal nafs idza taraha al-kilal wal malal, nafsu kalau sudah datang rasa bosan, kalau sudah datang rasa jenuh, wakadat tajnah bisahibiha, ini bisa membuat orang itu menjadi tidak punya semangat. Jaddadat bi syai'in minal hawa, maka hawa nafsu inilah membuat dia semangat. Tidak mau kepengen nikah, aku tidak mau nikah. Istri membuat susah. Lalu ada hawa nafsu. Lihat perempuan cantik, lihat orang nikah, mulai ada keinginan. Mulai ada keinginan. Nah, mulai tak cari ke awalnya tidak mau, karena hawa nafsu tadi itu ada pada dirinya, maka rasa bosan, rasa jenuh ini hilang. Kenapa? Ingin sesuatu yang baru, beda. Itu hidup bujang itu beda dengan hidup beristri, apalagi istri dua. Lihada al-ma'na yanbaghi lil aqil an yurawwih nafsahu. Nah ini lihat. Ini lihat. Oleh karena itu orang berakal harus dirawwih nafsahu. Kasih kesempatan dia punya nafsu ini untuk santai, tapi muladzat mubahah, dengan kelezatan yang hukumnya mubah. Tidak apa-apa sekali-sekali gambosan, sekali-sekali marawisan, sekali-sekali mancing, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ustadz tidak boleh mancing. Kenapa Ustadz tidak boleh mancing? Ustadz tidak boleh jalan-jalan. Kenapa Ustadz tidak boleh jalan-jalan? Ustadz tuh ngajar masjid musola, bengak. Yurawih nafsah, sekali-sekali dia santaikan jiwanya, tapi yang mubah, jangan yang haram. Illa annahu la yaksir min dalik, tapi jangan banyaklah santainya daripada ngajarnya, banyaklah santainya daripada ibadahnya. Nah itu salah. Wala yufrid, jangan berlebih-lebihan. Ini jadi makanya kalau lihat ulama-ulama kita, guru-guru kita, masyayikh kita itu kalau sudah kumpul, ketawa mereka. Karena tiap pagi, tiap siang, tiap sore kalau lagi sendirian tegang dengan ilmu, dengan masail, dengan masalah, dengan ini hukum ini. Datang sedikit nanya masail ini, nanya masail ini, nanya masail ini, nanya masalah. Masya Allah, hidupku penuh dengan masalah. Akhirnya sekali-sekali kumpul sama Habib Fauzi, yurawih nafsa, senang, itu, dengar mobil berbunyi, tak taunya wong somping keluar dari jendela. Itu sangka ada apa, bunyi terus bis tu tak taunya wong ni keluar kepala aja. Itu kan perlu. Kenapa? Yurawih nafsah. Ini afid tab'ak al-maqdud bil jid raha yajim aw'allilhu bi syai'in minal mazah. Ini katakan beliau, ambil manfaat daripada apa yang ada pada tabiatmu dengan roha. Yajim wa'allil, obati mereka dengan apa? Dengan sesuatu yang bercanda. Walakin akan tapi idza ataitahul mazah, kalau diberikan sesuatu yang menyenangkan, falyakun bimiqdar, sesuai dengan kadar. Mayu ta'am, sesuai dengan kadar. Bagaimana makanan biar lezat dikasih garam. Nah, garam inilah rohah tadi. Garam inilah santai tadi. Kalau kita masak sayur sop tanpa garam, tidak enak.
Tapi kalau kebanyakan garam, tambah dah enak. Tambah dah Nah, maka garam itu dikasih sedikit sesuai kebutuhan. Nah, itulah rohah, itulah santai yang dimaksud tadi. Sesuai dengan kebutuhan, bukan semuanya jadi santai. Gitu. Waqad taqaddam lana minal qaul annal umur muqtasid. Sudah dibahas kemarin tentang segala perkara itu ambil yang muqtasid, ambil yang tengah-tengah, ambil yang sedang-sedang. Jangan terlalu tidak ada yang kaku hidup kaku hidup, tidak pernah duduk santai, tidak pernah bercanda, tidak pernah bergurau, wajahnya selalu masem terus, tidak pernah di sini, atau tiap hari bercanda terus, tidak ada lagi, sampai sholat pun, Allahu Akbar, sampai sholat pun dia masih sempat bercanda. Nah, ini kelewatan. Ini kelewatan, berlebih-lebihan. Ini tidak boleh. Wa idza ufrid fiha adat ahwa, fakadal hawa yasir minhu labas. Fa idza afrad min insan fi sara musrifan madmuman. Kalau berlebih-lebihan, ini maka jadi tercela. Berlebih-lebihan menjadi tercela. Sampai sini. Silakan, masyarakat hadirin, kalau ada pertanyaan yang hendak ditanyakan dari apa yang disampaikan oleh Habib Muhammad, terus nanti kita lanjut kembali di pertemuan yang akan datang. Silakan kalau ada pertanyaan.